Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Kesempatan ini sengaja saya pilihkan tema yang mungkin dinanti-nanti, terutama oleh para jombloan-jombloan. Apa tuh ya judulnya? Adalah jodoh ditunggu atau dicari. Kita tahu bahwasanya mencari pasangan bukan sekedar untuk mencari pasangan hidup di alam dunia. Bagi yang beragama tentu memilih pasangan, apakah itu suami atau istri, berarti kita memilih sahabat, teman hidup selama di dunia, sampai bahkan nanti kita berkumpul kembali di akhirat. Mungkin bahasa anak-anak sekarang, hello, saat kamu mencari pasangan hidup, kalau kamu wanita berarti kamu sedang mencari imam, mencari pilot yang akan mengarahkan rumah tangga itu sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Itu kalau seorang wanita. Kita saja dalam sholat memilih imam yang terbaik. Di dalam bernegara kita juga memilih pemimpin yang kita pandang paling baik untuk membawa negara ini kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kalian adalah seorang laki-laki, berarti kalau kalian pilot, kalian driver, kalian imam, mencari wakil, mencari navigator yang akan membantu, memberikan saran kepada suami atau kepada driver atau kepada pilot. Kira-kira kalau kita menempuh jalan ini, apakah jalan ini akan menyelamatkan kita atau tidak? Ya, dan yang terpenting juga, selain dia sebagai navigator yang membantu membawa keluarga ini kepada kebaikan dunia akhirat, juga dia adalah calon ibu dari anak-anak kita. Itu paling penting. Karena ada banyak ulama yang mengatakan bahwa saat kita mau mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, diawali dari memilih calon ibu atau memilih di rahim mana ya kita akan kemudian bisa mendapatkan anak keturunan. Jadi jangan sembarangan. Bahasa agama saat memesankan jangan hanya melihat kecantikan, ketampanan, jangan hanya melihat kekayaan, jangan hanya melihat dia keturunan bangsawan, tapi Nabi berpesan, "Fadfar bidzatid din, taribat yadak." Cari yang agamanya paling bagus, kamu akan selamat dalam kehidupan ini. Karena orang yang memahami agama, dia ma'rifatullah, dia mengenal Allah, tahu bahwa pernikahan ini adalah merupakan ayat, merupakan tanda kekuasaan Allah. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون." Sadaqallah. Jadi ini adalah ayat Allah, tanda kekuasaan Allah. Maka laki-lakikah dia, wanitakah dia, dia mencari yang pemahaman agamanya baik, yang ma'rifat Allah, tahu ini adalah merupakan perintah Allah. Ma'rifatur Rasul, kenal bahwa Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam walaupun ibadahnya begitu luar biasa, tapi Nabi juga yatazawwaj, Nabi juga menikah. Malah dalam satu keadaan ada orang yang berniat tidak mau menikah, mau ibadah, mau puasa sepanjang hari, mau tahajud sepanjang malam, Nabi memanggil, "Manilladzi qultum kada wa kada?" Siapa tadi yang berkata begini begitu? Ya, Nabi orang paling takwa, paling takut kepada Allah. Nabi sholat malam, Nabi puasa, ya, tapi juga tazawwujun nisa. Kata Nabi, aku juga menikah dengan wanita. Ya, karena ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kalau atas nama agama, dia mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal kitab. Karena di dalam kitab, dia juga disebutkan supaya kita menikah. Ada perintahnya dari Allah Subhanahu. Maka insya Allah, betapapun goncangan yang dihadapi begitu luar biasa, dia insya Allah akan selalu berusaha untuk menjaga dan mempertahankan mahligai rumah tangga. Dan bukan seperti orang-orang yang sudah melalui masa pacaran bisa sampai puluhan tahun, ya mungkin lebih dari 5 tahun, tapi kemudian setelah menikah baru beberapa hari saja atau berapa bulan saja dia mengatakan saya sudah tidak sanggup lagi, saya sudah tidak tahan lagi. Ya mestinya dia memahami bahwa ini adalah merupakan suatu untuk mencari keberkahan dan keridhaan Allah. Kecuali memang ada suatu hal yang kita memang tidak sanggup. Kita sudah berjalan sesuai dengan aturan, tapi pasangan kita tidak berjalan sesuai aturan Allah. Maka ini sebagai emergency exit, ya, artinya pintu darurat yang boleh dilalui kalau memang sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai. Nah, ini para jomblo, ya nyebutnya apa nih, jomblowers gitu ya. Ini berusaha niat karena Allah, karena urusan harta Allah yang sudah jamin. Dalam ayat iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu fakir itu di bawahnya miskin, Allah yang akan berikan kecukupan buat kamu semua. Allah yang akan memberikan kekayaan buat kalian semua. Makanya orang yang menikah doanya adalah barakallah. Semoga keberkahan Allah atas kamu. Ya, wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan kalian selalu berkumpul di dalam kebaikan. Oleh karena itu, sekarang sudah semakin tergambar. Ya, bagaimana? Kita diam saja atau kita mencari? Ya, bisa kedua-duanya. Mungkin ada orang yang tidak mencari tiba-tiba datang. Tapi ada yang sudah mencari bahkan sampai kelelahan. Bahkan sampai ada yang bilang, saya sudah lelah mencari. Saya sarankan, jangan ada kata lelah. Berusaha. Mungkin cara menarik orang, kalau dia wanita misalnya, dia menulis, dia membuat satu karya, ya, dan akhirnya orang yulfitun nazar, siapa orang ini, ingin berkenalan, dan kemudian insya Allah Allah pertemukan. Ini namanya usaha dan tawakal seperti itu. Ya mungkin dia bicara sama pamannya atau kepada gurunya, kepada murabbinya, orang yang selama ini mendidik. Wahai tuan guru, saya sudah siap untuk menikah. Kalau ada laki-laki baik, saya sudah siap menikah. Begitu juga mungkin sebaliknya, walaupun laki-laki cenderung lebih gampang, cenderung lebih mudah. Saya katakan seperti ini bukan berarti saya melecehkan wanita, ya, karena jumlah juga sekarang laki-laki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Dan dia lebih punya kesempatan untuk tampil buat laki-laki. Misalnya azan, ya, qomat itu laki-laki. Kalau perempuan datang ke masjid tiba-tiba azan, orang ini siapa gitu kan. Tapi kalau laki-laki gua azan, walaupun niatnya harus mukhlis, ya, harus ikhlas, ya, sehingga orang dengar siapa ini muazzin. Saya akan jadikan dia sebagai penyanyi. Mungkin saja, tapi yang penting di sini adalah bahasa tawakal, kita berusaha. Tapi dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang legal, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian baru bertawakal kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha, baru faida azamta tawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sesungguhnya menyukai, mencintai orang-orang yang bertawakal. Jangan putus asa dari rahmat Allah, tapi juga kemudian jangan dia bertanya-tanya tentang Allah dalam artian kenapa Allah, kenapa Allah. Pasrahkan sambil terus berusaha, pasti Allah menyimpan sesuatu untuk kebahagiaan hidup saudara-saudaraku dunia akhirat. Selamat mencari, selamat mencoba, dan jangan lupa berdoa Al-Furqan ayat 74 supaya pasangan hidup kita adalah yang menenteramkan kehidupan kita, supaya jadi sakinah, mawaddah, penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.